mode video. Ini yang harus juga diketahui teman-teman. Mode pengambilan video ini di HP Samsung A72 ini ada dua model, yaitu mode otomatis dan mode video pro atau manual. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Acekrek. Kali ini akan membahas tentang yang harus diperhatikan dan diketahui dalam membuat video di handphone. Teman-teman, sekarang ini sudah banyak HP yang mempunyai kemampuan kamera yang sangat bagus. Kamera HP sekarang bahkan ada yang sampai 120 megapiksel. Jumlah lensanya juga ada yang sampai 4 buah. Atau istilah sekarang 4 boba untuk HP iPhone. Sebagai contoh, HP Samsung A72 ini. HP ini mempunyai 4 lensa. Seperti ini ya, mempunyai 4 lensa. Nah, setiap lensa mempunyai spesifikasi masing-masing. Teman-teman, di sini kita tidak membahas tentang review handphone Samsung A72. Tapi yang dibahas adalah tentang yang harus diketahui atau diperhatikan saat membuat video di handphone. Jadi fitur yang dibahas adalah fitur seputar yang dibutuhkan saat membuat video. Handphone Samsung A72 ini ada beberapa fitur yang harus diketahui dalam pembuatan video. Yang pertama adalah kamera. Teman-teman, ada perbedaan persepsi mengenai penyebutan kamera pada lensa handphone. Biasanya banyak teman-teman menyebut lensa yang terlihat di sini adalah kamera. Padahal ini adalah sebuah lensa di mana kameranya berada di belakang lensa atau di dalam handphone. Kamera kalau tidak ada lensa maka tidak bisa mengambil gambar dan letak lensa itu ada di depan kamera. Jadi yang terlihat di handphone ini adalah lensa. HP Samsung A72 ini mempunyai 4 lensa dengan spesifikasi sebagai berikut ya. Nah, kita bisa lihat di sini yang pertama adalah lensa paling atas yang kecil. Ini adalah lensa makro 5 megapiksel dengan bukaan apertur f2,4. Lensa makro ini adalah lensa yang dapat mengambil gambar dengan objek sedekat mungkin dengan titik fokus yang masih tajam atau tidak blur. Kemudian lensa yang atas yang lebar ini yang besar adalah lensa wide atau lensa dengan focal length yang terbuka lebar. Sudutnya terbuka lebar dengan 12 megapiksel. Dengan bukaan apertur adalah f2,2. Maksud lensa ultrawide di sini adalah sudut pandang dari lensa lebih besar. Jadi pengambilan gambarnya itu akan lebih luas. Kemudian lensa yang di tengah ini adalah lensa utama dengan 64 megapiksel dan bukaan aperturnya f1,8. Ini termasuk lensa bokeh atau lensa blur karena angka aperturnya kecil, yang berarti pembukaan lensanya akan lebar sekali dan jarak antara objek dan belakang itu agak pendek. Jadi biasanya belakangnya jadi blur ya. Kemudian lensa yang besar paling bawah ini adalah lensa telefoto atau lensa zoom dengan 8 megapiksel dengan bukaan apertur f2,4. Maksud lensa telefoto di sini adalah lensa yang bisa mengambil gambar jauh atau bisa di zoom sampai sedekat mungkin. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu focal length, apertur, shutter speed, dan ISO, dan lain-lain, silakan lihat di video gua sebelumnya tentang segitiga cahaya atau exposure triangle. Kemudian yang perlu juga diperhatikan dalam membuat video adalah format video. Nah, format video adalah besarnya resolusi video yang dihasilkan dari suatu kamera.
HP Samsung A72 ini mempunyai beberapa resolusi video, diantaranya format HD atau High Definition. Ukuran frame untuk format HD ini adalah 1080 atau 1080 dikali 720 pixel. Kapasitas memorinya lebih kecil. Kualitas videonya juga sudah bagus, tapi saat di zoom biasanya agak pecah. Kemudian yang berikutnya adalah format FHD atau Full High Definition. Ukuran frame-nya adalah 1920 atau 1920 dikali 1080 pixel. Kapasitas memorinya agak besar. Kualitas videonya bagus, tapi saat di zoom juga masih kadang terlihat pecah. Nah, yang terakhir ini yang paling bagus, yaitu format UHD atau 4K atau Ultra High Definition. Ukuran frame-nya adalah 3840 kali 2160 pixel. Kualitas videonya sangat bagus sekali dan saat di zoom itu tidak pecah. Format 4K ini sangat bagus dan jernih untuk pembuatan video. Kalau di HP teman-teman ada format 4K, ini sebaiknya digunakan. Karena sayang sekali kalau tidak digunakan dan sangat mubazir. Video-video YouTube sekarang sudah banyak menggunakan 4K atau UHD. Makanya video mereka terlihat bagus dan jernih. Kekurangan dari format 4K atau UHD ini adalah saat pengeditan dan render di komputer ataupun di laptop, maka spesifikasi laptop harus tinggi setara dengan laptop atau komputer gamer. Spesifikasi minimal untuk komputer atau laptop itu prosesornya yang terbaru, yaitu i9 versi 12 atau yang lainnya. Kemudian RAM-nya juga sebaiknya 32 GB. VGA card harus yang CUDA minimal 12 GB karena biasanya terpakai untuk render ya, supaya cepat. Saat upload ke YouTube harus mempunyai kecepatan internet yang tinggi juga. Ini kelemahannya juga, minimal 50 Mbps sampai 100 Mbps. Memori video ini sangat besar, di mana video durasi 8 menit aja membutuhkan memori sekitar 1-2 GB. Dan dengan kecepatan internet 50-100 Mbps itu membutuhkan waktu kira-kira 2 jam, 1-2 jam ya. Solusi agar edit video 4K lebih ringan adalah dengan menggunakan aplikasi video editing yaitu CapCut. CapCut ini bisa di-download di Play Store di handphone. Pernah mencoba untuk mengedit 4K menggunakan CapCut, lebih ringan saat mengedit dan merendernya. Kemudian yang ketiga adalah mode video. Ini yang harus juga diketahui teman-teman. Mode pengambilan video ini di HP Samsung A72 ini ada dua mode, yaitu mode otomatis dan mode video pro atau manual. Untuk mode otomatis, mode ini bisa langsung digunakan untuk mengambil video tanpa harus mengatur pencahayaan dan fokusnya. Pengaturan cahaya dan fokusnya sudah otomatis diatur oleh kamera sendiri. Kekurangan video ini ya biasanya adalah tidak stabil cahayanya. Kadang-kadang cenderung gelap, cenderung terang, apalagi kalau kita mengisut berpindah-pindah. Jadi ini tergantung pencahayaan di sekitarnya. Yang kedua adalah mode video pro atau manual. Mode ini bisa diatur pencahayaannya. Untuk pencahayaannya bisa mengatur speed atau ISO-nya. Teman-teman juga bisa mengatur white balance dan fokusnya. Untuk fokus sebaiknya dibuat otomatis. Karena kalau dibuat manual akan repot nanti mengatur-ngatur fokus saat pengambilan video. Apalagi yang berpindah-pindah dan akan cenderung tidak fokus. Keuntungan mode ini adalah cahayanya bisa stabil dan tidak berubah-ubah. Kemudian yang keempat, ini tentang zoom in atau kita biasanya suka menzoom dekat dan jauh. Dalam pengambilan video sebaiknya jangan terlalu banyak zooming atau mengezoom ya. Zooming ini dilakukan sekali-sekali aja pada saat kalau memang kita terpaksa. Sebaiknya objek didekati saja apabila memungkinkan, karena pemakaian zoom akan mengurangi kualitas video dan biasanya gambar akan goyang kalau handphone dipegang oleh tangan. Zoom akan membuat video banyak noise atau blur dan cahaya akan berubah-ubah. Jadi hati-hati ya kalau kita sering pakai zoom. Kemudian yang kelima terakhir adalah audio.
Nah, audio ini sangat penting teman-teman dalam pembuatan video. Kalau audio ini kita jernih, maka akan enak didengarnya. Sebaiknya gunakan mic eksternal apabila membuat video di luar ruangan untuk meredam noise atau berisik di sekitarnya. Biasanya mic eksternal dipasang di jarak dekat dengan sumber suara. Tapi kalau mic internal akan jauh dari sumber suara, sehingga suara di sekitar akan masuk. Ini contoh mic eksternal yang biasanya dipakai. Teman-teman, ini contoh mic-nya eksternal. Nah, di sebelah kiri ini adalah mic wireless. Sedangkan sebelah kanan ini adalah headphone. Ini juga bisa dipakai, cuma ini menggunakan kabel ya. Jadi teman-teman kalau mau pakai ini juga bisa untuk suara atau audio. Untuk yang wireless juga bisa. Teman-teman, mungkin itu yang harus teman-teman perhatikan, fitur-fitur dalam membuat video di kamera. Sekian video kali ini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang ingin membuat video menggunakan handphone. Terima kasih. Wassalam.